Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji UKIN, Uji Kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Adi Sopandi. Saya adalah guru di SMA IT Ashifa Boarding School Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Saya juga merupakan mahasiswa PPG batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 187 021 324 0172. Insya Allah hari ini Selasa 28 Januari tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pembelajaran di kelas 11 dengan materi adab menggunakan media sosial. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah amma ba'du. Baik, apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Sehat semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Semuanya siap untuk belajar pagi ini? Siap. Alhamdulillah. Karena sudah siap, sudah sehat semuanya untuk belajar hari ini, semuanya siap. Kita akan memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai, untuk menambah keberkahan, kita awali proses pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dipimpin sama ketua kelas. Silakan. Istidadan duaan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, selanjutnya Bapak akan absen ya, kehadiran, akan cek kehadiran. Rizku. Luar biasa baik, Pak. Alhamdulillah. Rizki. Alhamdulillah, semangat Pak. Allahu Akbar. Saladin. Alhamdulillah, sehat Allahu Akbar, Pak. Alhamdulillah. Suhan. Alhamdulillah, sehat dan Pak. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Selanjutnya untuk menambahkan rasa nasionalisme pada diri kita, pagi hari ini Bapak akan putarkan lagu kebangsaan. Teman-teman nanti bisa berdiri, kemudian kita sama-sama bernyanyi ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap ya? Silakan berdiri. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Alhamdulillah. Baik, boleh duduk kembali. Baik, untuk menambah semangat kelas, untuk menambah semarak di kelas ini, Bapak minta di antara teman-teman ada yang bisa memimpin untuk menambahkan suasana kelas supaya lebih cair, lebih dinamis. Siapa yang mau? Siap? Angkat tangan. Siap, Pak. Oke, silakan. Dipimpin sama siapa? Willy. Silakan. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk banyak. Baik, terima kasih. Tepuk sekali lagi dong, buat Willy, buat kita semua. Baik teman-teman, selanjutnya Bapak sudah menampilkan gambar. Ini akan berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Ya, Bapak minta teman-teman lihat ke layar, lihat gambar yang ada di depan. Kemudian Bapak minta dari teman-teman ada yang mau mengomentari gambar ini. Angkat tangan. Ya, Pak.
Oke, silakan, Abi. Jadi perumpamaannya di sini Pak, ada orang yang di bola matanya itu ada sosial media. Jadi karena ada kayu di kelopak matanya, jadi di sini dia seperti memaksakan dirinya untuk selalu bermain sosial media Pak, untuk selalu update bermain sosial media. Jadi maknanya orang yang di sini tuh terlalu memaksakan dirinya untuk selalu bermain sosial media, nggak mau ketinggalan gitu Pak. Jadi. Oh, insya Allah. Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih, Abi. Baik teman-teman, untuk pembelajaran pagi ini kita akan membahas, akan mempelajari bersama tentang adab menggunakan media sosial. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, Bapak akan sedikit mengulas materi yang sebelumnya pernah kita bahas sama-sama. Mudah-mudahan ada yang masih ingat ya. Tentang apa? Materi sebelumnya? Tentang pernikahan dalam Islam. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang adab menggunakan media sosial. Apa sih tujuan belajar kita pada pagi hari ini? Pertama, yang akan kita peroleh, yang harus kita dapatkan pada proses pembelajaran hari ini, itu adalah mengetahui adab bagaimana ketika kita melakukan media sosial. Adab bagaimana kita bermedsos. Yang kedua, mengetahui dalil, betul, mengetahui dalil dasar ajaran Islam dalam menggunakan media sosial. Dan yang ketiga, kita mengetahui dampak positif dan dampak negatif dalam menggunakan media sosial. Paham ya? Itu tujuan yang ingin kita capai pada pagi hari ini. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik untuk memulai materi pada pagi hari ini. Media sosial tentu kita punya ya. Nah, Bapak minta dari teman-teman, ada yang angkat tangan, media sosial apa yang teman-teman miliki? Coba angkat tangan. Coba. Oke, silakan, tangan. Saya punya media sosial, saya Instagram, TikTok, Facebook, sama Twitter, Pak. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Masya Allah, punya 4. Banyak ya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Apa sih biasanya yang kita lakukan ketika kita bermedsos itu? Coba, angkat tangan. Oke, silakan, Abai. Di medsos itu kita bisa melakukan banyak hal Pak, kayak chatting, scrolling, nonton video, uploading foto, video yang kita lakukan. Banyak Pak. Masya Allah, tepuk tangan dong. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi tentang adab menggunakan media sosial. Silakan teman-teman nanti perhatikan dengan baik, amati dengan cermat. Nanti Bapak minta setelah menyaksikan video ini ada yang berkomentar ya. Siap ya? Pernah nggak kamu lihat foto artis atau foto siapapun itu di sosial media? Terus nggak tahu kenapa kalian merasa risih, benci, dan iseng, terus kalian langsung komentari di kata-kata. Setelah kita sama-sama menyaksikan video tersebut, Bapak minta ada yang mau berkomentar. Boleh diangkat tangannya? Oke, silakan. Hamzah. Di dalam video itu, dalam bermedia sosial, kita harus menggunakan media sosial tersebut dengan positif. Tidak boleh, misalnya ada orang memposting dirinya, kita nggak boleh ejek. Karena disebutkan dalam Undang-Undang ITE, kita bisa terjerat hukum dan bisa masuk penjara, Pak. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Betul ya. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwasanya ketika kita menggunakan media sosial itu harus bijak, harus baik. Karena ada peraturan, ada undang-undangnya. Ya. Paham ya teman-teman ya? Baik. Kemudian
pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan sedikit membahas tentang pengertian dari adab menggunakan media sosial. Adab. Apa sih adab itu? Akhlak yang baik. Adab itu diambil dari kata bahasa Arab ya. Adabun. Adabun. Apa arti dari adab itu? Adab itu adalah sesuatu sikap yang bisa membimbing kita sebagai manusia untuk melakukan perbuatan baik. Selalu perbuatan baik. Jadi adab dalam menggunakan media sosial itu bagaimana kita bisa memposisikan diri dan selalu menggunakan media sosial dengan baik, dengan bijak. Insya Allah paham ya? Paham, baik. Nah, selanjutnya pada pagi hari ini teman-teman harus mengetahui dasar dalil nakli, dasar pondasi dalam Islam memandu bagaimana kita melakukan ketika bermedsos. Bagaimana sih adab ketika kita menggunakan media sosial? Ini adalah surat Al-Hujurat ayat 6. Bapak ingin ada di antara teman-teman yang bisa mengaji, membaca ayat tersebut terlebih dahulu. Oke, silakan. Rizku. Yang lainnya diperhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Bacanya bagus ya. Tartil tajwidnya juga sangat baik. Di sini dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inja'akum, jika datang kepada kalian fasikun, seorang yang fasik, seorang yang fasik. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik, binabain, membawa kabar berita. Apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa kabar berita, membawa berita, fatabayyanu, maka periksalah terlebih dahulu. Ini poinnya. Fatabayyanu. Maka periksa terlebih dahulu, maka tabayun terlebih dahulu, analisis terlebih dahulu. Ini beritanya benar nggak nih? Ini beritanya palsu atau asli? Sehingga dalam menerima informasi kita kemudian akan menyebarkan, tidak kemudian kita menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita palsu. Di sini dijelaskan antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi nanti jangan sampai kita menyesal karena kita ikut-ikutan menyebarkan berita hoax gitu. Berita bohong. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian dalam bermedia sosial tentu ada dampak positif. Betul nggak? Ada dampak positif. Apa sih dampak positifnya dalam bermedia sosial? Apa coba? Apa dampak positifnya? Akses informasi. Kita bisa mudah dengan cepat mengakses informasi apapun dalam waktu sekejap gitu ya. Apalagi mengekspresikan diri. Apalagi mendapatkan teman. Itu dampak positif. Tepuk tangan dong. Ini semuanya. Kemudian tentu ada juga dampak negatifnya. Apa sih dampak negatif dari menggunakan media sosial itu? Apa dampak negatifnya? Apa? Cyberbullying. Paham ya? Baik. Baik teman-teman. Selanjutnya kita akan bikin project. Nah ini pembelajaran
yang harapannya ini menjadi pembelajaran yang bermakna. Kita akan bikin project, kita akan membagi kelompok sesuai dengan kondisi minat teman-teman, ya. Nanti Bapak bagi ke dalam kelompok auditori, visual, dan kinestetik. Silakan nanti berkumpul dengan kelompok yang sudah pernah dibagi sebelumnya. Kelompok berkumpul yang auditori berkumpul dengan teman-teman yang auditori, yang kinestetik berkumpul dengan yang kinestetik, dan yang visual berkumpul dengan visual. Kita akan membuat project, nanti Bapak akan kirimkan LKPD untuk memandu bagaimana project teman-teman bisa selesaikan. Paham ya? Siap. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, kita akan bikin project. Baik, sudah ya? Sudah berkumpul dengan kelompoknya ya? Oke, Bapak akan mengirimkan, akan bagikan LKPD. Auditori yang mana? Auditori. Visual. Kinestetik. Visual. Kinestetik. Berikutnya, teman-teman lihat panduan untuk pembuatan project di LKPD yang dibagikan per kelompok masing-masing. Silakan dicermati terlebih dahulu, kemudian buatkan projectnya. Yang visual bisa buat poster atau infografis tentang bagaimana kita bisa bermedsos dengan baik, adab melakukan media sosial. Kalau yang auditori bisa didiskusikan terlebih dahulu tentang dampak negatif, dampak positif, dan bagaimana adab dalam bermedia sosial. Nah, kemudian yang kinestetik disiapkan naskah ya, dramanya. Mau menampilkan karya apa, teman-teman? Siap ya? Silakan dimulai. Bisa nggak? Begini aja, yang Bapak mana? Yang Oppo. Ada yang mana? Mana itu? Bisa nggak? Dari berapa? Oh itu. Yang aja yang cuma satu. Baik, waktunya 5 menit lagi ya, teman-teman ya. So, dimanfaatkan dengan cepat, dengan baik. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah waktu sudah habis ya untuk mengerjakan proyeknya. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Sekarang kita akan presentasi kelompok. Ini sebagai asesmen formatif. Jadi nanti disesuaikan dengan LKPD yang teman-teman dapatkan. Masing-masing kelompok nanti ke depan maju untuk mempresentasikan hasil proyek diskusi kelompoknya masing-masing. Siap ya? Siap. Kelompok yang terlebih dahulu akan mempresentasikan hasil proyek kelompoknya. Yang siap, angkat tangan, boleh. Kelompok kinestetik terlebih dahulu, baik. Teman-teman disiapkan, diperhatikan, silakan. Baik, yang lainnya diperhatikan ya. Kelompok kinestetik akan menampilkan hasil proyeknya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menampilkan sebuah drama tentang bahayanya bermain gadget. Selamat menonton. Wah, mantap. Ramadin. Mantap. Kacau. Wah, like. Scroll.
Ganti. Komen dong, komen. Bukan kicot ini. Berisik. Lihat. Kasih tahu, kasih tahu. Ada dalam Quran ayat Quran surat As-Su'ara ayat 88 sampai 89 yang berbunyi, jadi kalian tidak boleh melihat apa ini video-video berunsur pornografi, tidak boleh. Tapi yang ini Kalian nanti kotor. Sekian drama singkat dari kami. Jadi intinya kepada yang di luar sana, kepada kalian-kalian ketika sedang memegang gadget, mohon dijaga gitu pandangan, hati, perbuatan kalian agar terhindar dari unsur-unsur seperti tadi. Itu tuh bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kawan-kawan. Alhamdulillah. Baik, kita berikan apresiasi. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Kelompok kinestetik ya. Luar biasa keren ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke kelompok yang kedua. Angkat tangan, siapa yang siap? Kelompok apa ini? Auditori. Silakan untuk menampilkan hasil proyek kelompoknya. Yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok auditori akan menampilkan presentasi kami terkait tentang ada pada bermedia sosial. Ya. Adab bermedia sosial adalah aturan atau etika yang harus dipakai oleh pengguna media sosial. Sekian presentasi kami dari kelompok auditori. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kelompok auditori. Luar biasa. Keren ya. Selanjutnya kelompok yang belum kinestetik udah. Audiovisual. Oke, visual yang ini. Oke, silakan untuk bisa mempresentasikan hasil proyek kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca di sini. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan poster yang telah kami buat, yaitu macam-macam bentuk-bentuk cyberbullying. Kesimpulannya adalah bahwa di dalam media sosial sangat banyak sekali dampak-dampak buruk yang bisa kita lakukan. Seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, bahwa ada cyber harassment, doxing, banyaklah buat kita bikin jatuh mental kepada orang lain. Sebaiknya itu kita menghindari hal-hal seperti ini, baik dalam media sosial maupun dunia nyata. Sepertinya itu saja yang dapat saya simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kelompok visual. Tangan dong. Alhamdulillah. Untuk kerja proyek kelompok sudah selesai, semuanya mengerjakan. Presentasi pun telah sama-sama disampaikan ya. Hasilnya sangat luar biasa, keren-keren. Posternya juga menarik sekali, bagus, kreatif. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan ke agenda berikutnya, kita coba evaluasi dulu ya. Evaluasi pada pembelajaran tahap sampai tahap ini. Pak minta dari teman-teman ada yang mau menyampaikan evaluasi kegiatan belajar kita sampai saat ini, boleh angkat tangan. Oke, silakan, Jaki. Presentasi juga bagus dari auditori dan visual. Kinestetik drama sudah bagus banget. Jadi Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Baik teman-teman, setelah kita melakukan proses pembelajarannya dari awal, dari mulai mengomentari gambar, kemudian video, sampai kita sama-sama mengupas tentang bagaimana sih adab menggunakan media sosial, sampai kemudian kita mencoba untuk memahami, mendalami makna dari dalil nakli surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, hari ini kita akan coba simpulkan bersama ya. Namun sebelum kita menyimpulkan bersama,
Bapak minta dari teman-teman ada yang mau menyampaikan, menyimpulkan proses pembelajaran kita dari awal sampai titik ini. Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran kali ini adalah kita tuh harus bijak-bijak Pak buat pakai media sosial Pak. Ya nggak boleh sampai kecanduan Pak. Kita tuh pakai media sosial tuh kalau bisa tuh yang baik-baiknya aja Pak. Misal buat nyari teman, nyari informasi, atau coba buat hiburan juga nggak apa, tapi jangan kelamaan gitu Pak. Jangan sampai lupa waktu. Sekian. Masya Allah, tepuk tangan dong. Baik, luar biasa ya. Alhamdulillah. Tadi disampaikan bahwa dalam menggunakan media sosial itu harus bijak. Ya. Itu, paham ya? Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Ada pertanyaan? Yakin cukup? Paham ya? Baik, kalau sudah paham, sudah cukup. Baik, selanjutnya Bapak akan sedikit menyampaikan tentang moderasi beragama ya. Dari materi yang sama-sama kita pelajari hari ini, Bapak akan menyampaikan untuk moderasi beragama. Penggunaan media sosial, medsos yang tadi disampaikan teman-teman, ada yang memakai Instagram, Facebook, Twitter. Itu dipastikan setiap unggahan yang kita lakukan, komentar yang kita berikan di medsos, itu harus mencerminkan nilai-nilai kasih sayang. Kemudian, pastikan juga ketika kita melakukan upload di medsos, komentar di medsos, niatkan untuk berdakwah untuk menyebarkan kebaikan, berdakwah untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Siap ya? Paham ya? Siap melakukan atau bermedsos dengan bijak? Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Baik teman-teman, tadi sudah kita sama-sama kupas ya mengenai materi adab menggunakan media sosial. Kita pun sama-sama sudah melakukan asesmen formatif dengan diskusi kelompok, ada proyek. Nah hari ini selanjutnya kita akan coba tes kemampuan teman-teman ini sebagai asesmen sumatif. Bapak sudah menyiapkan soal menggunakan aplikasi Quizizz. Soalnya hot, soalnya tingkat tinggi, dipastikan teman-teman bisa menjawabnya dengan baik. Siap ya? Nanti di scan, kemudian kerjakan dengan cermat. Scan dulu. Bisa nggak? Connect ya? Ya, kita aja. Auditori. Nah, kita bertahan dong. Baik, alhamdulillah untuk tadi ya asesmen formatif sudah kita lakukan, sumatif sudah sama-sama kita lakukan dan hasilnya semuanya baik, nilainya semuanya baik, cukup semuanya sesuai dengan capaian, tidak ada yang harus diremedial, semuanya nanti pengayaan untuk kemudian kita menambahkan referensi yang lain ya untuk penguatan di materi ini. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, selanjutnya untuk refleksi nih. Refleksi dari pembelajaran yang sama-sama sudah kita lakukan. Dari materi tentang adab menggunakan media sosial. Harapannya pembelajaran hari ini, pembelajaran yang menyenangkan, bisa kemudian menjadi pembelajaran yang bermakna buat kehidupan kita.
Nah, sebagai refleksi, lakukanlah kegiatan bermedsos. Bermedsos boleh, pilih kata-kata yang santun dalam berkomentar. Kemudian mengakses pun akses kegiatan-kegiatan yang baik. Siap ya? Siap untuk bermedsos yang baik? Tepuk tangan dong. Nah, baik, selanjutnya setelah kita melakukan proses pembelajaran, Bapak akan menyampaikan untuk materi di pertemuan berikutnya. Pertemuan ini kita sudah melaksanakan mempelajari adab dalam bermedsos. Di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan mempelajari tentang apa? Keimanan, cabang keimanan tentang malu dan ikhlas. Pekan depan insya Allah kita akan mempelajari tentang sikap malu dan ikhlas. Siap ya? Baik, alhamdulillah proses pembelajaran kita sudah selesai ya dari awal sampai akhir. Nah, kemudian tadi kita mengawali dengan berdoa, kita pun mengakhiri harus dengan berdoa untuk menambah keberkahan, untuk menambah kehidmatan ya. Dipimpin lagi oleh ketua kelas ya. Silakan pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Istidadan duaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillah proses pembelajaran sudah selesai, sama-sama kita laksanakan. Bapak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah semangat belajar. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.